Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah kalkulus. Untuk kali ini kita akan membahas materi tentang teknik pengintegralan. Yang pertama adalah integral parsial. Formula integral parsial, kita lihat di sini, integral parsial dengan rumusan integral U dv sama dengan U V min integral V du. Cara pilih U yang turunannya lebih sederhana. Kita lihat contohnya. Contoh, hitung integral X kali E pangkat X dx. Misalkan U sama dengan X, maka du sama dengan dx. dv sama dengan E pangkat X dx. Maka V-nya adalah integral E pangkat X dx sama dengan E pangkat X. Sehingga integral X kali E pangkat X dx sama dengan X kali E pangkat X min integral E pangkat X dx sama dengan X kali E pangkat X min E pangkat X plus C. Integral parsial dapat dilakukan lebih dari satu kali. Misalkan kita ambil contoh integral X kuadrat sin X dx. Maka jawabnya adalah, kita misalkan dulu U untuk X pangkat 2, sehingga du-nya adalah 2X dx. dv-nya adalah sin X dx. Sehingga di sini V-nya adalah min cos X. Sehingga integral X kuadrat sin X dx sama dengan min X kuadrat cos X plus 2X plus 2 integral X cos X dx. Nah, disinilah yang kita sebut integral parsial. Misalkan sekarang W adalah X, sehingga dw adalah dx, dan dr adalah cos X dx, sehingga R-nya adalah sin X. Dari sini kita akan dapatkan min X kuadrat cos X plus 2 kali X sin X min integral sin X dx. Sama dengan min X kuadrat cos X plus 2X sin X plus 2 cos X plus C. Ada kemungkinan integran untuk fx muncul lagi di ruas kanan. Contohnya di sini, hitung integral X E pangkat X cos X dx. Kita akan menjawab dengan pemisalan juga. U sama dengan E pangkat X, sehingga du-nya adalah E pangkat X dx. Dan dv-nya adalah cos X dx, sehingga V-nya adalah sin X. Kan kita masukkan di sini integral E pangkat X cos X dx sama dengan U-nya adalah E pangkat X, dv-nya adalah sin X, min integral E pangkat X sin X dx. Karena ini integral parsial, maka kita misalkan lagi bahwa W adalah E pangkat X dan dw-nya adalah E pangkat X dx.
Kemudian dr-nya adalah sin x dx, sehingga r-nya di sini min cos x. Sehingga di sini e pangkat x sin x min. Hasil dari integral parsialnya adalah min e pangkat x cos x ditambah integral e pangkat x cos x dx plus c. Sama dengan e pangkat x sin x plus e pangkat x cos x min integral e pangkat x cos x dx plus c. Kita cari di sini integral yang dicari bawa ke ruas kiri. Hasilnya 2 kali integral e pangkat x cos x dx sama dengan e pangkat x sin x plus e pangkat x cos x plus c. Sehingga integral e pangkat x cos x dx adalah setengah dari, dalam kurung di sini, e pangkat x sin x plus e pangkat x cos x plus c. Yang kedua, integral fungsi trigonometri. Bentuk untuk trigonometri integral cos pangkat nx pangkat n x dx dengan integral sin pangkat n x dx. Untuk n ganjil akan ditulis sin pangkat nx adalah sin x kali sin n min 1x dan cos pangkat nx sama dengan cos x kali cos n min 1x. Dengan kita gunakan identitas sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1, maka sekarang kita untuk n genap, kita bisa menuliskan dengan sin pangkat n x dari sin sama dengan sin kuadrat x sin pangkat n min 2x dan cos n x sama dengan cos kuadrat x cos n min 2x. Dan kita gunakan identitas cos kuadrat x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1 sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Contoh hitung integral sin pangkat 3x dx dan integral sin pangkat 4x dx. Kita akan jawab untuk integral sin x pangkat 3x dx sama dengan integral sin kuadrat x sin x dx sama dengan min integral kali 1 min cos kuadrat x dikali d cos x sama dengan min cos x plus 1/3 cos pangkat 3x plus c. Untuk integral sin pangkat 4x dx sama dengan integral sin kuadrat x kali sin kuadrat x dx sama dengan integral 1 min cos kuadrat 1 min cos 2x per 2 dikali 1 min cos 2x plus per 2 dx sama dengan 1/4. Ini karena 1/2 dan 1/2 keluar jadi konstanta 1/4 dikali integral 1 min 2 cos 2x plus cos kuadrat 2x dx sama dengan 1/4 kali integral
dx min 2 kali integral cos 2x dx plus integral 1 plus cos 4x per 2 dx. Sama dengan 1/4x min 1/4 sin 2x plus 1/8x plus 1/32 sin 4x plus C. Untuk bentuk integral sin pangkat M X kali cos pangkat N X dx. Dalam hal ini untuk N atau M ganjil, maka keluarkan sin X atau cos X dan gunakan identitas sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Untuk M dan N genap, tulis sin pangkat MX dan cos pangkat NX menjadi jumlah suku-suku dalam kosinus. Gunakan identitas di mana cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1 atau sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Kita ambil contohnya. Integral dari sin pangkat 3x cos kuadrat x dx sama dengan integral sin kuadrat x cos kuadrat x sin x dx. Sama dengan min integral 1 min cos kuadrat x dikalikan cos kuadrat x kalikan d cos x. Sama dengan min integral cos kuadrat x min cos pangkat 4x kali d cos x sama dengan 1/5 cos pangkat 5x min 1/3 cos pangkat 3x plus C. Integral sin kuadrat x cos kuadrat x dx sama dengan integral 1 min cos 2x per 2 kali 1 plus cos 2x per 2 dx. Sehingga di sini menjadi 1/4 integral 1 min cos kuadrat 2 dx sama dengan 1/4 kali integral 1 min 1 plus cos 4x per 2 dx sama dengan 3/4 integral dx dikurangi 1/8 integral cos 4x dx sama dengan 3/4x dikurangi 1/32 sin 4x plus C. Untuk bentuk integral tan pangkat M x sekan pangkat N x dx dan integral kotangen pangkat M x kosekan pangkat N x dx, kita gunakan identitas tangen kuadrat x sama dengan sekan kuadrat x min 1 kotangen kuadrat x sama dengan kosekan kuadrat x min 1 serta turunan tangen dan kotangen. D tangen x adalah sekan kuadrat x dx. D kotangen x adalah min kosekan kuadrat x dx. Contoh, integral tangen 4 x dx adalah integral tangen kuadrat x kali tangen kuadrat x dx. Sama dengan integral tangen pangkat 2x kali sekan kuadrat x min 1 dx. Sama dengan integral tangen kuadrat x sekan kuadrat x dx min integral tangen kuadrat x dx. Sama dengan min tangen kuadrat x d tangen x min integral sekan kuadrat x min 1 dx. Sama dengan
1/3 tangan pangkat 3x min tangan x plus C. Soal berikutnya, integral tangan kuadrat x sekant pangkat 4x dx sama dengan tangan kuadrat x sekant kuadrat x sekant kuadrat x dx. Sama dengan integral tangan kuadrat x kali 1 plus tangan kuadrat x kali d tangan x. Sama dengan integral tangan kuadrat x plus tangan pangkat 4x d tangan x. Sama dengan min 1/5 tangan pangkat 5x plus 1/3 tangan pangkat 3x plus C. Untuk substitusi. Substitusi trigonometri, kita ambil misalkan di sini untuk A, integral memuat bentuk akar A pangkat 2 min X kuadrat. Kita misalkan di sini X sama dengan A sin theta. Untuk contohnya, kita ambil integral dari akar 25 min X kuadrat per X kuadrat dx. Kemudian integral akar 25 min X kuadrat per X kuadrat dx kita sama dengan, kita misalkan di mana X-nya adalah 5 sin theta, X-nya adalah 5 sin T, maka dx-nya adalah 5 cos dt. Kita ambil bentuk segitiga untuk Pythagoras, sehingga di sini jika garis miringnya adalah 5, garis tegaknya X, maka garis horizontalnya adalah akar 25 min X kuadrat. Sehingga di sini kita ambil dari integral akar 25 min X kuadrat per X kuadrat dx itu akan sama dengan integral akar 25 min 25 sin kuadrat T kali 5 cos T dt per 25 sin kuadrat T. Berikutnya sama dengan integral akar 25 kali 1 min 2 min sin kuadrat T dibagi 5 sin kuadrat T dikalikan cos T dt. Sama dengan integral cos kuadrat T per sin kuadrat T dt sama dengan integral kotangan pangkat 2 T. Sama dengan integral kosekan pangkat 2T min 1 dt sama dengan min kotangan T min T plus C. Sama dengan min akar 25 min X kuadrat per X min sin pangkat min 1 X per 5 ditambah C. Yang B, kita lihat untuk integral bentuk akar A kuadrat plus X kuadrat, dimisalkan A-nya sama dengan X-nya sama dengan A tangan T. Contohnya untuk integral 1 per X kuadrat kali akar 25 plus X kuadrat dt. Kita misalkan di sini X sama dengan 5T, dx-nya adalah 5 sekant kuadrat T dt, dan tangan T-nya adalah X per 5. Kita lihat di sini penggambarannya dengan segitiga Pythagoras. Ya, untuk garis tegaknya adalah X, garis horizontalnya adalah 5, dan garis miringnya adalah akar
25 plus X kuadrat. Sehingga integral yang akan kita cari akan sama dengan integral 5 sekant kuadrat T dx per, karena di sini X kuadrat berarti 25 tangen X, 25 tangen X kuadrat T kali akar 25 plus 25 tangen kuadrat T. Sehingga 1/25 cos integral cos T per sin kuadrat T dt sama dengan 1/25 kali integral D sin T per sin kuadrat T sama dengan min akar 25 plus X kuadrat per 25X plus C. Ya, ini asalnya dari sini ya. Karena di sini 1/25-nya bisa dikeluarkan dulu. Sehingga di sini tinggal sekant kuadrat T per dt per tangen kuadrat T sekant T. Sekant T-nya kita ubah lagi di sini bentuknya sehingga membentuk seperti ini. Untuk yang C kita ambil bentuk X akar X kuadrat min A kuadrat sama dengan X sama dengan A sekant T untuk 1/X kuadrat kali X kuadrat min 25 dt. Ini juga sama dimisalkan. Sekarang yang menjadi garis miringnya adalah X, garis horizontalnya adalah 5 dan garis tegaknya adalah akar X kuadrat min 25. Jadi kita akan masukkan dari prosesnya untuk integral 1/X kuadrat kali X akar X kuadrat min 25 dx. Ini adalah integral 5 sekant T tangen T dt yang setiap X kita ganti dengan X tadi pemisalan, karena ini dikuadratkan juga ya, sehingga 25 sekant kuadrat T kali 25 sekant kuadrat T min 25, kemudian 1/25 ini dikeluarkan sehingga tinggal sekant T tangen T dt per sekant kuadrat T tangen T. 1/25 sekant T per sekant kuadrat T dt adalah 1/25 integral cos T dt atau sama dengan 1/25 sin T plus C. 1/25 sin T-nya adalah akar X kuadrat min 25/25 X plus C. Untuk substitusi akar, untuk integral memuat akar pangkat N dari A X plus B, dimisalkan U-nya adalah akar N dari AX plus B. Yang akan kita hitung adalah integral dx per 2 plus 2 akar X. Kita misalkan yang menjadi U adalah akar X, maka U kuadratnya adalah X. Dengan diferensialnya U 2U du dx. Nah, sehingga hasil dari integralnya adalah integral dx per 2 plus 2 akar X adalah integral 2U du per 2 plus 2U sama dengan integral U per U plus 1 du
sama dengan integral U plus 1 min 1 per U plus 1 du sama dengan integral 1 min 1 per U plus 1 du sama dengan U min ln U plus 1 plus C sama dengan akar X min ln 1 plus akar X plus C. Untuk yang keempat, integral fungsi fungsional. Integral berbentuk fungsi rasional fx sama dengan px per qx, di mana px dan qx ini polinom dan der p-nya lebih kecil dari der q-nya. Ada 4 kasus dari pemfaktoran penyebut qx, yaitu faktor linier tidak berulang, faktor linier berulang, faktor kuadratik tidak berulang, faktor kuadratik berulang. Di sini berarti faktor kuadratik definit. Untuk kasus pertama linier tidak berulang, misalnya qx adalah dalam kurung A1 kali X plus B1 dikalikan dengan A2 dalam kurung A2 X plus B2 dan seterusnya, sehingga ANX plus BN. Maka PX per QX sama dengan A1 per A1 kali X BX1 plus A2 per A2X plus B2 dan seterusnya, sehingga AN per ANX plus BN. Maka A1, A2, AN ini adalah konstanta yang dicari. Jadi di sini pada integral fungsi rasional kita akan membuat suatu bentuk dengan bentuk matriks ya. Untuk contohnya kita ambil contoh integral X plus 1 per X kuadrat min 9. Kita lihat di sini faktor penyebutnya adalah X kuadrat min 9. Kita faktorkan X min 3 kali X plus 3. Jadi X plus 1 per X kuadrat min 9 itu kita ambil sebagai A per X plus 3 ditambah B plus X min 3. Sehingga kita bisa mengambil persamaannya adalah A kali silang ya, kali X min 3 dan B kali X plus 3 dibagi X plus min 3 dikali X plus 3. Di mana di sini X plus 1 adalah A kali X min 3 dan B plus B X plus 3 sama dengan A plus B kali X plus min 3A plus 3B. Samakan koefisien ruas kiri dan ruas kanan. A plus B sama dengan 1, min 3A plus 3B sama dengan 1. Ini dikalikan yang pertama dikalikan 3, jadi 3A plus 3B sama dengan 3. Yang ini dikalikan 1 tetap, sehingga kita 6B-nya sama dengan 4. Jadi B-nya adalah 2 per 3. Atau A-nya berarti 1 per 3. Sehingga kita bisa mengambil di sini integral X plus 1 per X kuadrat min 9 dx itu adalah integral 1 per 3
per X plus 3 dx plus integral 2/3 per X min 3 dx. Sama dengan 1/3 ln dari X plus 3 ditambah 2/3 ln dari X min 3 plus C. Kasus 2 untuk linear berulang. Kita ambil di sini Qx sama dengan I kali X plus BI dipangkatkan P. Jadi PQ per QX-nya, PX per QX-nya adalah setara dengan A1 per A1 kali X plus P1 plus A2 per A1 X plus P1 kuadrat dan seterusnya, sehingga pada A P-1 per AI X plus BI pangkatkan P-1 ditambah A pangkat A ke P dibagi A1 X plus B1 pangkat P. Di sini baik A1, A2 sampai A ke P akan kita cari. Contohnya integral 1 per X plus 2 kuadrat dikali X min 1 dx. Untuk menyelesaikannya, 1 per plus 2 pangkat 2 kali 1 min 1 sama dengan A per X plus 2 ditambah B per X plus 2 kuadrat plus C per X min 1. Kemudian kita lihat di sini berarti A kali X plus 2 kali X min 1 plus B kali X min 1 plus C kali X plus 2 kuadrat dibagi X plus 2 kuadrat kali X min 1. Ini sebagai penyebut ruas kiri sama dengan penyebut ruas kanan. Untuk 1 itu sama dengan A kali X plus 2 kali X min 1 ditambah B kali X min 1 plus C kali X plus 2 kuadrat. Berarti si 1 ini akan sama dengan A plus C dikali X kuadrat ditambah A plus B plus 4C kali X ditambah 4C min 2A min 1B atau min B. Dalam hal ini A ditambah C sama dengan 0, A plus B plus 4C sama dengan 0, min 2A min B plus 4C sama dengan 1. Ya, sehingga kita ambil satu persatu, disubstitusikan atau dieliminasikan, boleh. 4A A plus B plus 4C sama dengan 0 dengan 2A min B plus 4C sama dengan 1, ini kita ambil menjadi min A plus 8C sama dengan 1. Kita masukkan eliminasi berikutnya, A plus C sama dengan 0 dengan hasil dari eliminasi yang kedua dan ketiga ini. Min A plus 8C sama dengan 1. Hasilnya A-nya akan habis menjadi 9C sama dengan 1. Dalam hal ini berarti C-nya adalah 1/9. Kalau C 1/9, maka B-nya adalah min 1/3 dan A-nya min 1/9. Ya, karena di sini
Kalau A sama dengan plus C sama dengan 0, berarti A akan menjadi kebalikan dari C. Kalau C-nya 1/9, maka A-nya menjadi min 1/9. Kemudian kita kembali ke integral 1/x plus 2 kuadrat kali x min 1 dx sama dengan min 1/9 integral 1/x plus 2 dx sama min 1/3 integral 1/x kuadrat x plus 2 dikuadratkan dx plus 1/9 integral 1/x min 1 dx sama dengan min 1/9 ln dari harga mutlak x plus 2 ditambah 1/3 kali x plus 2 ditambah 1/9 ln harga mutlak x min 1 ditambah c. Untuk kasus ketiga, kuadratik tak berulang. Misalkan Qx-nya adalah A1 x kuadrat plus B1x plus C1 dikali A2 x kuadrat plus B kuadrat x plus C kuadrat dan seterusnya, sehingga pada AN x pangkat 2 plus BN kali x plus CN. Faktor kuadrat berarti definitif, maka di sini P X per Qx adalah A1x plus B1 dibagi A1x kuadrat plus B1x plus C1 ditambah A2x plus B2 per A2x kuadrat plus B2x plus C kuadrat dan seterusnya, sehingga ANX plus BN plus AN x pangkat 2 plus BNX plus CN. Dengan A1, A2 sehingga N dan B1, B2 sampai Bn konstanta yang akan dicari. Contoh hitungan berikutnya adalah integral untuk dx per x kali x kuadrat plus 1. Oke. 1/x kuadrat plus 1. 1/x kali x kuadrat plus 1 sama dengan A per x ditambah bx plus c per x kuadrat plus 1 sama dengan A kali x kuadrat plus 1 ditambah bx plus c kali x per x kali x kuadrat plus 1. 1 berarti adalah A kali x kuadrat plus 1 plus bx plus c kali x. Ini berarti 1 ini sama dengan A plus b kali x kuadrat plus cx plus a. Dalam hal ini kita ambil A plus b sama dengan 0, c sama dengan 0, a sama dengan 1. Maka berarti b-nya adalah min 1. Karena integral x per x kuadrat plus 1 dx adalah integral x per x kuadrat plus 1 kali d kali x kuadrat plus 1 per 2x sama dengan setengah integral d x kuadrat plus 1 per x kuadrat plus 1, maka integral 1 per x kali x kuadrat plus 1 dx adalah integral 1 per x dx min integral x per x kuadrat plus 1 dx. Sehingga di sini ln harga mutlak x dikurangi setengah ln dari x kuadrat plus 1 plus c. Untuk kasus keempat kuadratik belakang, Qx sama dengan A1 AI x kuadrat plus BIX plus CI pangkat P. Maka P
X per QX adalah A1X plus B1 dibagi AIX kuadrat plus BIX plus CI ditambah A2 kuadrat plus B2 kuadrat dibagi AIX kuadrat plus BIX plus CI dipangkatkan 2 dan seterusnya, sehingga ketika A ditambah P, AP min 1X plus BP min 1 per AIX kuadrat plus BIX plus CI pangkat P min 1 ditambah APX plus BP plus AIX kuadrat plus BIX plus CI pangkat P, di mana di sini A1, A2, P min 1 dan AP dan B1, B2, BP min 1, BP adalah konstanta yang dicari. Contoh hitungannya, integral dari 6x kuadrat min 15x plus 22 per x plus 3 x dikali x kuadrat plus 2 pangkatkan 2 dx. Ini kita buat dulu di dalam pola A per x plus 3 ditambah bx plus c plus per x kuadrat plus 2 ditambah dx plus e per x kuadrat plus 2 pangkat 2, sehingga bagian atas adalah A kali x kuadrat plus 2 pangkat 2 ditambah bx plus c pangkat kali x kuadrat plus 2 kali x plus 3 ditambah dx plus e kali x plus 3 dibagikan penyebutnya dengan x plus 3 dikali x kuadrat plus 2 dikuadratkan. 6x kuadrat min 15x plus 22 adalah sama dengan yang di bagian atas ini, yaitu 6 kali x kuadrat plus 2 pangkat 2 plus bx plus c dikali x kuadrat plus 2 kali x plus 3 ditambah dx plus e kali x plus 3. Nah, kemudian kita kumpulkan sehingga a plus b kali x pangkat 4 3b plus c kali pangkat x pangkat 3 4a plus 2b plus 3c plus d kali x pangkat 2 dan 6b plus 2c plus 3d plus e kali x plus 4a plus 6c plus 3e. Dengan menyamakan koefisien kiri dan kanan, akan kita peroleh adalah A plus B sama dengan 0, 3B plus C sama dengan 0, 4A plus 2B plus 3C plus D adalah 1, 6B plus 25 plus 3D plus E adalah min 15, 4A plus 6C plus 3E adalah 22. Dengan eliminasi kita akan menghasilkan A-nya adalah 1, B-nya min 1, C-nya 3, D-nya sama dengan min 5, E-nya sama dengan 0. Karena di sini ada beberapa, sehingga kita harus melakukan eliminasi secara bertahap ya. Sehingga kita dapatkan integral dari 6x kuadrat min 15x plus 22 per x plus 3 kali x kuadrat plus 2 pangkat 2 dx adalah integral 1 per x plus 3 dx min integral x min 3 per x kuadrat plus 2 dx min 5 integral x per x kuadrat plus 2 kuadrat dx adalah dx per x plus 3 min 1/3
setengah integral 2x per x kuadrat plus 2 dx plus 3 integral dx per x kuadrat plus 2 min 5 per 2 integral 2x per x kuadrat plus 2 dikuadratkan dx. Sehingga ln harga mutlak dari x plus 3 min setengah ln dari x kuadrat plus 2 ditambah 3 per akar 2 tangen min 1 untuk x per akar 2 ditambah 5 per 2 kali x kuadrat plus 2 ditambah c. Catatan di sini kita menggunakan determinan untuk px harus lebih besar dari determinan untuk qx. Bagi terlebih dahulu px dengan qx-nya sehingga px per qx adalah h x ditambah sx per qx. Determinan sx-nya lebih kecil dari determinan qx. Hitung integral x pangkat 3 plus 2x plus x min 4 per x kuadrat min 4 dx. Di sini determinan px-nya adalah 3 lebih besar dari determinan qx-nya adalah 2. Bagi terlebih dahulu px dengan qx-nya, kemudian kita dapatkan seperti ini. X pangkat 3 per 2x kuadrat plus x min 4 dibagi x kuadrat min 4. Ya, ini ketika dikalikan dengan x, hasilnya x pangkat 3 min 4x. Sisanya sekian. Kemudian ini seperti pembagian biasa ya caranya. Hasilnya ini 2x kuadrat min 5x min 4. Kemudian ini dikalikan 2 berarti 2x kuadrat min 8. Hasilnya di sini 5x min 4 sehingga x pangkat 3 plus 2x kuadrat min plus 4 min plus x min 4 per x kuadrat min 4 itu adalah x plus 2 ditambah 5x plus 4 per x kuadrat min 4. Lima x plus 4 per x kuadrat min 4 sama dengan 5x plus 4. Ini difaktorkan menjadi x min 2 plus x min 2 kali x plus 2 sehingga menjadi a per x min 2 ditambah b per x plus 2 menjadi a kali x plus 2 plus b kali x min 2 dibagi x min 2 kali x plus 2. 5x plus 4 sama dengan a kali x plus 2 plus 5 kali x min 2. Nah, ini akan menjadi suatu persamaan pertama yang berlaku untuk sembarangan x sehingga berlaku juga untuk x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2. Kita masukkan untuk x sama dengan 2, maka 5 kali 2 plus 4 hasilnya sama dengan a plus 2 kali 2. Hasilnya A-nya 7 per 2. Untuk X min 2 kita menjadi 5 kali min 2 plus 4 sama dengan B min 2 kali min 2 min 2 sehingga B-nya adalah 3 per 2
Dengan menggunakan hasil di atas, kita menghasilkan integral X pangkat 3/2 X kuadrat plus 4 plus X min 4 per X kuadrat min 4 dx sama dengan integral X plus 2 dx plus 7/2 integral 1 per X min 2 dx plus 3/2 integral 1 per X plus 2 dx sama dengan 1/2 X kuadrat plus 2X plus 7/2 ln harga mutlak X min 2 ditambah 3/2 ln harga mutlak X plus 2 plus C. Untuk integral fungsi rasional dalam sin dan cos, integral fungsi cos X dan sin X dx, maka V ini adalah fungsi rasional. Gunakan substitusi untuk tangan X/2 sama dengan T. Nah, di sini berarti dapat diperoleh dt per dx sama dengan sekan kuadrat kali X/2 sekan kuadrat X/2 kali 1/2, sehingga dx nya sendiri adalah 2/1 per tangan kuadrat X/2 dt, dan dt nya dx nya adalah 2/1 plus t kuadrat dt. Sin X nya adalah 2 sin setengah X cos setengah X sama dengan 2 sin setengah X plus cos setengah X cos kuadrat X/2 sama dengan 2 tangan X/2 per sekan kuadrat X/2 sama dengan 2 tangan X/2 per 1 plus tangan kuadrat X/2 sama dengan 2T per 1 per T kuadrat. Kembali di list ini Anda harus tahu tentang perubahan-perubahan dari fungsi trigono. Sehingga di sini cos X-nya adalah 2 cos kuadrat setengah X min 1 sama dengan 2 per sekan kuadrat X/2 min 1 sama dengan 2 per 1 plus tangan kuadrat X/2 min 1 sama dengan 2 per 1 plus T kuadrat min 1 sama dengan 1 min T kuadrat per 1 plus T kuadrat. Contohnya adalah integral dari dx per 1 plus sin X plus cos X. Kita jawab dengan cara substitusi. Satu per plus sin X plus cos X sama dengan 1 per 1 plus 1 per 1 min T kuadrat per 1 plus T kuadrat ditambah 2T per 1 plus T kuadrat sama dengan 1 plus T kuadrat per T per 1 plus T kuadrat plus 1 min RT kuadrat 1 min T kuadrat plus 2T sama dengan 1 per 1 plus T kuadrat per 2 kali 1 plus T. Sehingga di sini integral dx per 1 plus sin X plus cos X-nya menjadi integral 1 plus T kuadrat per 2 kali 1 plus T dikalikan 2 per 1 plus T kuadrat dt sama dengan 1 per T plus 1 dt sama dengan ln harga mutlak 1 plus T ditambah C sama dengan ln harga mutlak 1 per plus tangan X/2 plus C. Sampai di sini materi untuk teknik pengintegralan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.